Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan bahasa Arab pemula yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab pemula semester 3 halaqah yang ke-8. Yang mana kita masih mempelajari tentang atau dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Nah, kemarin pada pelajaran yang ketiga kita telah mempelajari isim-isim isyarah, baik yang dekat atau untuk yang jauh, baik untuk yang muzakkar maupun yang muannas. Ada hadza, hazihi, ada tilka, juga ada zalika. Ya, yang kemarin sudah kita rangkum. Hadza, hazihi, zalika, tilka. Nah, yang mana isim-isim isyarah ini bisa kita temukan dalam kitab suci Al-Quran, kitab suci agama kita. Contoh, pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratum mustaqim." Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabbmu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia, beribadalah kepada Allah saja. Hadza shiratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi ini adalah ayat yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Maka pada ayat yang mulia ini kita temukan isim isyarah hadza yang saya beri tanda. Nah, itu ada terlihat di situ ada isim isyarah hadza. Dan juga isim isyarah yang lain yaitu isim isyarah zalika bisa kita temukan pada surat Al-Buruj ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal-amal yang soleh, maka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Maka pada ayat yang mulia ini kita bisa menemukan isim isyarah zalika sebelah kiri sebagaimana kami beri tanda tersebut. Nah, kawan-kawan sekalian, di antara tujuan kita mempelajari bahasa Arab adalah untuk ibadah. Jadi dengan mempelajari bahasa Arab, kita bisa semakin memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berbahasa Arab. Jadi dengan mempelajari bahasa Arab kita bisa semakin memahami Islam. Tapi bukan berarti
dengan belajar di sini lalu kita mentafsirkan Al-Quran sendiri. Tidak, okay? Tidak demikian. Karena untuk tafsir Al-Quran itu ilmu bahasa saja tidak cukup. Memang dengan mempelajari bahasa kita bisa semakin memahami Al-Quran dan hadis, tapi ilmu bahasa saja tidak cukup untuk mentafsirkan. Cukuplah bagi kita yang masih sangat pemula untuk merujuk pada kitab-kitab tafsir yang disusun oleh para ulama. Seperti kitab tafsir Ibnu Katsir, seperti kitab tafsir As-Sa'di. Dan masih banyak lagi kitab-kitab tafsir lain yang muktabar. Dan para ulama selain mereka itu memahami serta mendalami ilmu bahasa, mereka juga menguasai ilmu hadis, ilmu periwayatan, ilmu kaidah-kaidah dalam agama Islam, dan ilmu-ilmu yang lain yang banyak. Dan kita sebagai orang yang masih sangat pemula tentu belajarnya dari isim isyarah seperti ini. Ya, dari hadza dan hadhi. Ini masih sangat dasar sekali. Nah, thayyib, itu yang bisa kami sampaikan pada halaqah kali ini. Dan pada halaqah kali ini ada 2 tugas. Yang pertama adalah tulislah apa yang nampak di layar saat ini, yaitu dari ma hadza sampai hazihi kharitatun, harap ditulis dengan jelas lengkap dengan harokat dan tanda baca. Kemudian artikanlah ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Adapun tugas yang kedua, yaitu bukalah mushaf Al-Quran dan carilah 2 ayat yang mengandung isim isyarah, yang di dalamnya terdapat isim isyarah. Cari 2 ayat yang di dalamnya terdapat isim isyarah, lalu isim isyarah yang mana bebas, silahkan pilih 2 dari apa yang nampak di layar. Bisa pakai hadza atau hazihi, bisa pakai zalika atau tilka. Nah, mungkin nanti kita berikan contohnya di grup yang ada. Jadi demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah. Dan kalau ada kesalahan maka itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan dan diingatkan. Kita tutup, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.